Kita Ketemu jalan pagi lagi dulu yuk. dengan Yuk. saya dan Pak Amri. Halo. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita dengan Jainul Amri. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sekarang saya berikut dengan istri tercinta ini, berikut dengan anak-anak tadi, kami jogging di daerah Senayan. Ini baru selesai, santai-santai kita mulai sharing-sharing lah sama kawan-kawan. Oke, kawan-kawan sekalian, saya berharap kawan-kawan jangan lupa ya untuk like, subscribe, and share. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian kawan-kawan sekalian, ada dialog antara seorang anak dengan ayahnya. Seorang anak itu bertanya pada ayahnya, "Kok sepertinya Papa gelisah ya? Apa yang Papa pikirkan? Padahal kan sebentar lagi aku mau kawin, aku sih kan Papa bahagia." Apa kata si ayah? "Aku berbahagia, tapi juga aku ada khawatirnya," katanya. Kalau berbahagianya kan udah jelas, kau akan berumah tangga, aku senang dan bahagia. Dan aku bertambah senang karena kau mandiri. Kau udah ucapkan biaya perkawinan untuk diriku, aku sendiri yang menanggungnya Papa. Papa gak usah pikirin, aku udah tabung katanya. Aku tambah senang kata ayahnya. Bangga aku sama kamu. Kemudian apa yang Papa pikirkan kalau begitu, kata si anak. Yang membuat ayah khawatir itu apa? Si ayah berkata kepada anaknya, "Aku ada kekhawatiran. Ada aset harta yang kupakaikan namamu. Itu diperlukan suatu saat untuk kepentingan perusahaan kalau bila-bila diperlukan untuk injeksi dana. Aset tanah, aset rumah sewaktu-waktu bisa dijual untuk kepentingan perusahaan bila memerlukannya. Kan kupakaikan namamu. Aset tanah itu kutitipkan, kupakaikan namamu. Jadi kalau itu masuk nanti ke dalam kau berumah tangga, nanti itu bagaimana hitungannya," katanya gitu. Bagaimana hitungannya? Jadi itu kekhawatiran sang ayah. Dia takut aset harta usaha yang dipakaikan namanya nama anaknya. Aset tadi dipakaikan nama anaknya, sertifikat tanah, sertifikat rumah, ada beberapa begitu. Itu yang membuat si ayah khawatir. Jangan-jangan nanti anaknya kalau maaf kata ayahnya, kalau nanti kamu rumah tanggamu gagal, terus nanti aset yang dititipkan itu takut dibagi sama istrimu, katanya, menjadi harta bersama. Itu kekhawatiran si ayahnya. Saudara-saudara sekalian, kita pindah tempat ya. Jadi kekhawatiran itu sebenarnya karena ketidaktahuan. Itu kawan-kawan sekalian. Berangkat dari dialog tadi,
ternyata perlu diinformasikan, dijelaskan kepada si ayah bahwasanya harta bawaan anaknya sebelum dia melakukan kawin itu menjadi kekuasaan sepenuhnya milik si anak. Terhadap hartanya itu si anak berkuasa penuh untuk mengelolanya, memanagenya, dan segala sesuatunya dia bisa lakukan terhadap harta itu tanpa persetujuan dari istrinya. Karena itu masuk dalam hitungan harta bawaan. Mengenai harta bawaan itu sepenuhnya menjadi kekuasaan dari empunya harta bawaan. Apakah dia istri yang punya harta bawaan? Apakah dia suami yang punya harta bawaan? Jika tidak ada ditentukan lain antara dirinya dengan istrinya atau suaminya terhadap harta bawaan itu, maka harta bawaan itu sepenuhnya menjadi kekuasaan dari dirinya, yang dia tidak perlu meminta persetujuan dari istrinya atau dari suaminya pada saat dia mau menjual atau memanfaatkan harta itu. Selanjutnya ada lagi namanya harta bersama. Kalau harta bersama adalah harta yang didapat semasa perkawinan telah terjadi. Dia kawin hari ini, kemudian hari ini juga dia beli harta. Maka itu menjadi harta bersama. Karena dibeli setelah dilakukannya perkawinan. Dan itu sampai berakhirnya perkawinan, semua yang dibeli harta, termasuk peralatan rumah tangga, rumah dan sebagainya, termasuk di dalamnya peralatan rumah tangga dan harta-harta lain yang dibeli semasa perkawinan, maka itu menjadi harta bersama. Dan mengenai harta bersama ini menjadi kekuasaan bersama dari istri dan suami. Apabila semasa perkawinan harta bersama itu akan dijual, seperti menjual rumah, maka harus persetujuan dari keduanya. Atas kesepakatan keduanya lah baru bisa dilakukan penjualan harta bersama itu semasa perkawinan. Demikian juga menjual mobil dan menjual lainnya pada saat perkawinan terhadap harta bersama mesti persetujuan dari salah satunya. Sehingga benar-benar pengelolaan harta bersama sepenuhnya berada pada kebersamaan kedua suami istri itu. Saudara-saudara sekalian, apabila perkawinan itu tidak mungkin diselamatkan karena sudah tidak ada kecocokan lagi, cekcok melulu, sudah saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya yang terbaik adalah perceraian. Apabila terjadi perceraian, maka harta bersama yang didapat setelah perkawinan, harta bersama itu harus dibagi dua, 50% suami, 50% istri. Siapapun yang belinya pada saat itu. Apakah pada saat itu membeli harta itu dari uang istri karena dia bekerja atau dia menabung, maka itu juga termasuk harta bersama. Suami yang membeli dari dia menabung atau dari bonus dan segala macamnya, tetap itu menjadi harta bersama. Sehingga pada saat perceraian, harta bersama itu harus dibagi dua, 50% suami, 50% istri. Terhadap harta bawaan itu tidak bisa dibagi.
kecuali diperjanjikan lain. Harta bawaan sepenuhnya itu menjadi kekuasaan dari empunya harta. Termasuk hibah dan warisan itu termasuk kekuasaan dari yang menerima hibah atau yang menerima warisan. Itu tidak dibagi pada saat perceraian. Demikian dulu kawan-kawan sekalian. Lain waktu kita ketemu kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa saya mohon like, subscribe, dan share. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.